Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mata Senja FX. Salam sejahtera untuk teman-teman trader semua. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai zone zero loss. Oke, sebelum kita lanjut, terima kasih untuk teman-teman trader yang sudah mendukung channel saya ini. Dan yang baru datang silahkan klik tombol subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan juga share kepada teman-teman trader yang lain agar kita bisa belajar bersama. Oke ya, sebelum kita lanjut membahas mengenai zone zero loss, di sini saya sudah membuat catatan mengenai zone zero loss. Apa itu ciri-cirinya zone zero loss? Ya, di sini ada contoh sell. Ciri-ciri yang pertama yaitu MA5, MA10 dan mid BB cross dengan MA50. Kemudian yang kedua, ciri-ciri yang kedua, muncul candle momentum. Dan ciri-ciri yang ketiga, ketika market reverse mencari zone re-entry, pastikan tidak ada candle yang close di luar MA dan mid BB. Ya. Kemudian contoh yang keempat, ciri-ciri yang keempat, semua MA dan mid BB harus berada di bawah MA50 dan bentuk MA50 condong lurus dan selalunya dekat dengan top BB. Ciri-ciri yang kelima, time frame atas selalunya dalam keadaan trending. Dan juga semua candlestick berada di bawah mid BB dan juga berada di dalam MA5 dan 10. Ciri-ciri yang terakhir, jika terjadi re-entry pada zone zero loss, maka time frame bawah akan ada ekstrim atau reject bersama dengan MA50 atau top BB. Karena dalam keadaan zone zero loss di TF besar, di time frame yang kecil, keadaan low BB dan MA50 selalunya berdekatan. Ya, ini adalah ciri-ciri zone zero loss. Oke, kita langsung saja ke chart. Nanti saya akan jelaskan satu persatu mengenai ciri-cirinya ini. Oke, di sini ada GBP USD di time frame daily. Ya, di time frame daily. Ya, saya kecilkan dulu. Ciri-ciri yang pertama, MA5, MA10 dan mid BB cross dengan MA50. Oke ya. Ciri-ciri yang pertama, kita pindah ke time frame H4. Ya, ini adalah ciri-ciri zone zero loss di time frame H4. Apa ciri-ciri yang pertama? Yaitu ciri-cirinya MA5, MA10 dan mid BB cross dengan MA50. Ya, di sini ada semua line cross dengan MA50. Coba perhatikan, di sini ada MA5 high, MA10 high, dan MA5 dan 10 low juga sudah mulai cross, dan di sini terjadi cross mid BB dan MA50. Ini adalah ciri-ciri yang pertama. Oke, kemudian ciri-ciri yang kedua, muncul candle momentum. Ya, setelah cross, dia ada satu candle momentum. Ya, dia membuat satu momentum. Di sini ada satu momentum. Di sini bertanda apa? Jika momentum, di video sebelumnya saya sudah jelaskan, jika terjadi momentum, berarti kekuatan market untuk terus melanjutkan tren itu sangat besar. Ya. Ketika sudah terjadi momentum, semua line sudah cross dengan MA50. Ini adalah salah satu ciri-ciri zone zero loss. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, ketika market reverse mencari zone re-entry, pastikan tidak ada candle yang close di luar MA dan mid BB. Ya. Di sini perhatikan, ketika zone zero loss ini sudah mulai terbentuk, ketika ada re-entry, pastikan semua candle tidak ada yang close melewati mid BB ataupun MA5 high. Ya, di sini adalah zona-zona re-entry ya.
semua candle berada di dalam MA5. Mereka tidak bisa melewati line MA5 high dan 10 high dan juga mid BB. Semuanya berada di bawah mid BB. Ya, ini adalah ciri-ciri yang valid. Ketika terjadi reentry, tidak ada satu candle pun yang melewati atau melepasi MA5, 10, mid BB ataupun MA50. Semua berada di dalam line. Ya, ini adalah ciri-ciri zone zero loss. Kemudian ciri-ciri yang keempat, semua MA dan mid BB harus berada di bawah MA50 dan bentuk MA50 condong lurus dan selalunya dekat dengan top BB. Oke ya. Semua MA berada di bawah MA50 dan MA50 bentuknya condong lurus, ya, tidak melekuk-lekuk, condong lurus dan selalunya dekat dengan top BB. Ya, ini adalah ciri-cirinya. Semua line berada di bawah MA50 dan MA50 itu sendiri berdekatan dengan top BB. Oke. Kemudian contoh yang kelima, ciri-ciri yang kelima, time frame atasnya selalunya dalam keadaan trending dan juga semua candlestick berada di bawah mid BB dan juga berada di dalam MA. Oke ya. Ini adalah time frame H4. Sekarang kita lihat time frame atasnya. Time frame atasnya keadaan market trending dan semua candle berada di bawah line MA5 high dan 10 high dan juga MA50 dan juga mid BB, ya, dalam keadaan trending. Di time frame daily tidak ada setup re-entry, dia terus laju turun dan turun. Ya, ketika terjadi trending seperti ini, otomatis di time frame bawahnya akan terjadi setup zone zero loss. Nah, setup zone zero loss, nah seperti ini. Kemudian ciri-ciri yang keenam, jika terjadi re-entry pada zone zero loss, maka time frame bawah akan ada ekstrim atau reject bersama dengan MA50 atau top BB. Karena dalam keadaan zone zero loss di time frame besar, di time frame kecil keadaan low BB dan MA50 selalunya berdekatan. Ya. Jika terjadi zone zero loss di time frame H4, kita lihat di time frame H1. Nah, ini selalunya ada rejection bersama top BB MA50. Ya. Ini terjadi rejection. Nah, oke ya. Ada satu rejection ataupun ekstrim bersama top BB dan MA50. Ini menandakan bahwa time frame H4, time frame atasnya sedang melakukan re-entry, sedangkan di time frame H1 selalunya ada reject bersama top BB atau MA50. Ini tanda-tanda yang sangat valid seperti ini. Kemudian contoh yang kedua di sini, nah, dia ada reject bersama top BB. Nah, ini ada re-entry di H4. Oke, kemudian di sini juga terjadi reject bersama mid BB. Dia tidak sampai kepada top BB atau MA50. Oke ya. Oke, sekarang di mana kita entry? Kita bisa entry di tempat-tempat re-entry. Di saat zone zero loss ini sudah terbentuk, ciri-cirinya sudah valid, ada momentum, semua line sudah cross. Semua line sudah cross seperti ini. Kita tunggu dia mencari MA5 high, ya, MA5 berlawanan karena ini setupnya sell. Jadi kita tunggu di MA5 high untuk re-entry, ya, di sini. Di sini ada zona re-entry. Nah, di sini kita bisa masuk untuk re-entry sell. Karena sudah ada momentum, dia naik, semua line berada di bawah MA50. Ini menandakan bahwa zone zero loss sudah terbentuk. Jadi jangan ragu untuk entry. Tapi tetap gunakan money management yang baik.
agar akun kita tetap selamat ya. Kemudian di sini juga ada tempat untuk reentry lagi ya. Nah, ini adalah ciri-ciri zone zero loss. Zone zero loss di mana benar-benar loss itu zero atau nol loss ya. Tetapi harus diingat ciri-cirinya. Apa tadi ciri-cirinya? Semua line harus sudah cross dengan MA50 ya. Tidak ada lagi line yang berada di atas MA50. Semuanya mid BB, MA5, MA10 low ataupun high semuanya harus berada di bawah MA50, karena ini adalah ciri-ciri zone zero loss ya. Kemudian ketika kita pergi ke time frame bawah atau time frame H1, pastikan di time frame H1 pun semua line berada di bawah MA50, dan ketika terjadi ekstrim atau reject bersama top BB atau MA50, ini menandakan re-entry di time frame H4, re-entry zone zero loss ya, re-entry zone zero loss. Meskipun terkadang ada candle satu yang keluar, tetapi ketika di time frame yang besar terbentuk zone zero loss, satu candle itu adalah fail ya, tidak valid. Oke, ini adalah contoh sell untuk zone zero loss, dan time frame daily juga sedang trending, tidak ada reentry ya, tidak ada reentry. Ini yang membentuk setup zone zero loss di time frame H4. Oke, kita cari contoh lain. Oke, baik, di sini ada satu contoh lagi ya. Ini ada di time frame daily ya. Ciri-ciri zone zero loss di time frame daily. Oke, coba perhatikan. Semua line mulai cross dengan MA50 ya. Di sini mid BB sudah cross, kemudian terjadi penurunan lagi. Nah, di saat penurunan ini kita tunggu dulu apakah market akan membentuk momentum atau dia akan kembali. Jangan entry dulu ya, jangan entry dulu di sini. Kemudian satu arah candle buy keluar ya, ada satu arah candle buy di sini, satu arah candle buy. Kemudian line ini pun kembali naik ketika terjadi momentum. Nah, jika sudah terjadi momentum seperti ini, mid BB sudah berada di atas MA50 ya, kita tunggu dia mencari reentry. Reentry-nya ada di sini satu, kemudian dia membentuk lagi reentry di sini. Nah, kemudian ada satu reject di sini, rejection bersama MA50 dan low BB. Ini menandakan bahwa time frame atas sedang melakukan re-entry. Di sini ada satu rejection. Ini adalah candle yang tidak valid, candle sell yang tidak valid. Kenapa? Karena time frame weekly sedang melakukan re-entry buy. Jika time frame yang besar sedang melakukan re-entry, maka di time frame yang besar akan muncul seperti ini ya, rejection ataupun ekstrim bersama top atau low BB, tergantung dari setupnya ya. Kemudian MA50 condong lurus ya, lurus, dia tidak berliuk-liuk tapi lurus. Nah, ini menandakan adalah salah satu ciri-ciri dari zone zero loss. Ketika terjadi reentry, kita bisa entry di sini ya, di sini, dan di sini juga adalah tempat untuk reentry. Meskipun dia melewati mid BB, tapi dia tidak bisa melepasi line MA5 low ya, MA5 low dan MA10 low, dia tidak lepas dari sini. Ini masih valid untuk zone zero loss ya. Ini time frame daily ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa dapat entry sniper di sini, maka bisa hold sampai dia muncul satu candle yang membatalkan ciri-ciri zone zero loss itu sendiri ya, seperti ini. Ini satu ciri-ciri di sini, dia yang membatalkan zone zero loss.
Ketika sudah muncul satu candle seperti ini, candle arah sell yang melewati mid BB dan MA low, MA10 ataupun MA5 low, maka teman-teman bisa close, karena ini adalah satu ciri-ciri yang membatalkan zone zero loss itu sendiri. Tetapi sebelum adanya muncul candle arah yang melewati mid BB ataupun MA, semua MA dan mid BB, ini masih valid untuk kita terus hold sell di zone zero loss. Ya, sebenarnya tidak sulit ya untuk kita membaca bahwa ini zone zero loss atau bukan. Ya, yang jelas teman-teman perhatikan benar-benar, jika semua line berada di atas atau di bawah MA50, dan ketika candle coba untuk cucuk mid BB tapi dia tidak mampu untuk break, cucuk lagi tidak mampu untuk break, ini sudah menandakan ciri-ciri zone zero loss ya. Ciri-ciri zone zero loss ya, seperti ini, dia cucuk tidak mampu break ya, kemudian dia naik lagi, cucuk lagi, naik lagi, cucuk lagi, naik lagi. Ini adalah salah satu zone zero loss ya. Dan time frame yang atas di weekly selalunya sedang melakukan trending ya, trending ya. Ini ada 2 kali re-entry, tapi dia terus naik dan naik ya. Dia turun, dia tidak mampu untuk melewati MA, dia hanya membuat shadow, kemudian naik lagi. Ini di time frame yang besar, di time frame yang kecil terjadi satu zone zero loss. Coba kita lihat, sekarang coba kita lihat di time frame H4. Oke ya, kita kecilkan. Nah, di time frame H4 sendiri, apa yang terjadi di time frame H4? Dia selalunya ada ekstrim bersama MA50 ya. Ketika zone zero loss melakukan re-entry di time frame H4, ada satu ekstrim bersamaan dengan MA50 ataupun top atau low BB ya. Ini dia ada rejection, di sini ada ekstrim lagi ya. Kemudian di sini ada ekstrim buy, kemudian di sini juga ada ekstrim buy, kemudian di sini juga ada ekstrim buy. Nah, seperti ini ya. Di time frame bawahnya selalunya naik turunnya selalu menjadi satu ekstrim atau reject bersama top atau MA50. Ya, ini adalah contoh buy untuk zone zero loss. Coba perhatikan sekali lagi teman-teman. Semua candle berada di dalam MA5 dan juga berada di dalam mid BB. Tidak ada yang melewati mid BB. Semuanya berada di atas line MA50 dan MA50 condong lurus. Ya, ini adalah ciri-ciri zone zero loss. Baik, di sini ada satu contoh lagi ciri-ciri zone zero loss di Euro USD time frame H4 ya. Di time frame H4 dimulai ciri-ciri itu berawal dari sini. Nah, cross line MA5 high, MA10 low, semuanya cross dengan mid BB dan MA50. Kemudian ada satu penurunan lagi di sini. Nah, di saat seperti ini pasti di time frame yang atas sedang melakukan re-entry buy ya. Karena apa? Karena di sini terjadi satu setup pembatalan momentum ya. Ini ada satu momentum tapi tidak valid. Ini pasti terjadi re-entry di time frame daily ya, seperti ini. Kemudian line cross kembali dengan MA50. Nah, ketika sudah terjadi satu momentum ya, di sini ada momentum, semua line sudah berada di atas MA50. Nah, ini sudah menandakan ciri-ciri zone zero loss mulai terbentuk ya. Semuanya sudah berada di atas MA50. Nah, di mana kita entry? Kita bisa entry ketika ada satu re-entry di sini.
Nah, kemudian di sini juga ada re-entry. Nah, kita bisa entry di line-line MA5 berlawanan. Ya, ini adalah line berlawanan. Nah, di sini kita bisa entry. Kita lihat di time frame H1 ada satu, di sini ada rejection ya, reject, tapi dia tidak mampu sampai ke low BB. Kemudian di sini juga ada reject ya, low BB, dia reject low BB. Ini menandakan re-entry di time frame H4, re-entry nya zone zero loss. Nah, yang satu ini sangat terlihat jelas ya, di sini ada reject bersama MA50. Ya, ciri-ciri zone zero loss seperti ini. Ini menandakan valid atau tidaknya itu tergantung dari ciri-cirinya. Nah, jadi ini zone zero loss, dimana entry yang paling selamat ketika terjadi zone zero loss. Nah, semua line sudah cross dengan MA50 dan semuanya berada di atas MA50. Ini sudah menandakan valid zone zero loss, dan market atas selalunya ada satu trending ya, saya tandain di daily. Nah, di daily sedang trending, semuanya berada di atas line MA50 juga. Ini menandakan market sedang trending ya, market sedang trending, dan di H4 terjadi satu zone zero loss. Nah, ini tempat entry yang paling aman. Ketika terjadi satu re-entry, jangan ragu untuk entry. Karena apa? Karena semua line sudah mulai cross dengan MA50. Mid BB pun berada di atas MA50. Ya, jadi itu ciri-ciri zone zero loss, ciri-ciri yang valid seperti ini. Ketika ada satu line yang belum cross dengan MA50, maka ciri-ciri zone zero loss belumlah valid. Oke ya. Jadi ketika terjadi zone zero loss, untuk kita entry pun jangan ragu lagi, dan bisa di hold sampai benar-benar ada satu candle yang melepasi semua line ini tadi, yang melepasi mid BB, MA5, MA10 ya. Ketika sudah ada line candle arah kuku, ketika sudah ada candle arah kuku yang mulai terbentuk, ini ciri-ciri zone zero loss sudah mulai berakhir. Jadi teman-teman bisa close posisi ketika sudah hold di bawah. Ya, sebenarnya ada banyak sekali ya. Ini juga zone zero loss di sini. Ya, jika teman-teman perhatikan di sini ada zone zero loss. Ya, ini zone zero loss, dan market di atas selalunya pasti sedang mengalami trending. Ya, ini ada zone zero loss di sini. Dan daily juga sudah, ini trending, market sedang trending. Oke ya, itu salah satu ciri-ciri zone zero loss. Oke, sebelum kita tutup, ini ada satu contoh lagi di time frame besar weekly ya, USD Kanada di time frame yang besar. Nah, ini ada satu zone zero loss di sini. Di sini ada zone zero loss di time frame weekly. Nah, ini untuk swing sangat bagus sekali ya sebenarnya, ciri-ciri seperti ini. Yang pertama apa ciri-cirinya? Semua line cross dengan MA50 ya, diawali di sini, kemudian mid BB mulai crossnya ada di sini. Nah, kemudian di sini ada satu momentum. Di sini ada satu momentum. Kemudian di sini ada re-entry. Nah, ini time frame besar ya, weekly. Ketika kita masuk re-entry di sini, kita hold sampai sini, maka sudah ada sekitar 800 pip. Ya, ciri-cirinya semuanya berada di bawah MA50, dan MA50 pun berdekatan dengan top BB. Ya, ini ciri-cirinya. Karena kenapa? Di monthly sedang mengalami trending. Ya, tuh trending. Tidak ada re-entry satupun di sini. Market terus turun, dan weekly mengalami zone zero loss.
dan di daily pasti akan ada satu ekstrim atau reject bersama top BB dan MA50. Nah, kita lihat di daily. Nah, ini ketika re-entry zone zero loss itu sedang terbentuk, maka di time frame yang bawah akan ada ekstrim atau reject bersama MA50. Ya, di sini dan di sini juga ada reject bersama top BB. Nah, ini menandakan zone zero loss sedang ada re-entry. Jadi ciri-cirinya itu sangat mudah sekali ya untuk memahami zone zero loss. Pastikan semua line cross dengan MA50, kuncinya ada di MA50. Semuanya cross dengan MA50 termasuk MACD. Ketika sudah cross, ya teman-teman tunggu ada satu momentum. Ketika sudah terjadi momentum, ya seperti basic BBMA, ada momentum, ada re-entry. Nah, kita bisa masuk di re-entry sini, tidak apa-apa, tidak dapat yang pucuk, tapi di sini ada re-entry. Ya, ini weekly, kita berani re-entry di sini sudah berapa pip? 760 pip, ya 760 pip. Karena ini bisa dikatakan setup swing. Nah, di sini ada satu re-entry. Jadi jangan ragu untuk hold ketika terjadi ciri-ciri zone zero loss sudah lengkap dan pembatalannya ada di sini. Muncul satu candle arah kuku buy. Ini yang membatalkan zone zero loss. Ya, satu candle muncul buy di sini. Nah, ini sudah membatalkan zone zero loss itu sendiri. Ya, tetapi ketika teman-teman dapat entry di sini, ini sudah sangat banyak lagi ya pipnya jika ditahan sampai bawah terus. Oke ya, itu tadi ciri-ciri zone zero loss yang bisa saya jelaskan. Jika ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang memahami tentang penjelasan saya, silahkan inbox atau komen di kolom komentar. Nanti insya Allah saya akan jawab. Dan jika ingin terus sharing dengan saya, bisa langsung ke Telegram. Oke ya, terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin di next video saya akan membuat nota-nota BBMA tentang rahasia-rahasia BBMA, setupnya apa saja. Nanti kita coba untuk buat video selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. Salam sejahtera dan salam profit untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.